kita mau masak buat buka puasa terakhir ya. Ini kita mau masak bukan ati ampela doang ya guys. Jadi aku beli ampela yang 1 kiloan ya, isinya ampela doang. Terus aku potong kecil-kecil kayak gini. Mau aku rebus ke sini. Oke. Nah, ini kita masukin dulu. Rebusnya aku kasih daun jeruk dikit juga. Nah, karena aku pas ini masak sahur kemarin ayam belum habis. Nah, ayamnya itu nanti mau aku suwir-suwir ya. Biasanya aku goreng atau aku rebus lagi. Terus aku suwir-suwir, terus aku campurin nanti sama ini mau aku masak cabai hijau gitu kali ya. Ini kali ya. Yuk, ayam sama ampelanya udah direbus. Nah, ini nanti kalau udah direbus kita ulek kasar aja. Bisa pakai chopper juga, tapi males nyucinya kalau cuma segini. Jadi kita ulek aja ya guys. Kita siapin ulekannya. Guys, udah aku keluarin dari rebusan, tinggal diulek. Aku ulekannya pakai ulekan kayu dulu. Karena jarang ngulek, jadi ulekan batunya tuh kotor ya. Nih, kita ulek pelan-pelan. Asapnya. Aku pikir tuh kalau bikin cabai hijau tuh kayak cabai merah yang tau gak sih, cabai sama bawangnya tuh digoreng dulu. Ternyata enggak ya, mereka malah direbus dulu. Aku lihat di YouTube gitu sih guys. Tadi aku ulek dulu. Kalau habis direbus jadi kecil gini guys. Tadi kan kayak banyak ya, kayak gede-gede, terus menyusut dah. Nggak usah halus ya guys. Nah, ini enaknya nih, nggak usah halus. Kita tuangin minyak sama kita oseng-oseng. Oke, bentar. Ini udah nyala guys. Ini aku pakai air, kasih garam. Padahal udah mau jam buka puasa, tapi ada aku lagi cobain treadmill ya, dia belum cobain. Terus kita tuang ini. Tadi daun jeruknya tuangin lagi. Ini udah aku kasih garam, Royco, gula, sama air sedikit, sama kecap, bukan kecap. Masak. Adik aku nanya bentar guys. Masak apa yo? Ayam suwir dikasih ati ampela. Ampela doang. Kebiasaan guys. Soalnya ampela itu selalu temenan sama ati. Jadi ketinggalan atinya, jadi kesebut-sebut mulu. Ini ampela doang. Di rumah tuh doyan banget sama ampela, tetelan kayak gitu-gitu guys. Mau maghrib, jadi ini udah jadi. Karena lagi puasa, aku nggak koreksi rasa ya guys, cuman udah kira-kira aja lah gitu. Mantap. Ini tadi juga lupa pas ngerebusnya itu pakai jahe juga ya guys. Kalau yang biasa pakai jahe juga nggak apa-apa, cuman kalau aku tadi kan udah fresh ya, nggak amis, jadi nggak pakai jahe. Karena jahenya juga nggak ada, jadi pakai daun jeruk aja. Oke. Nah, udah jadi nih guys.
nggak terlalu kelihatan cabai hijaunya, tapi ini pedes kok, tapi nggak yang pedes banget karena emang di rumah tuh nggak terlalu suka pedes banget ya guys. Oke, sekian resep. Sebenarnya sih nggak ribet masaknya, asal bumbu-bumbunya tuh udah disiapin gitu guys. Cuman karena tadi aku baru belanja, jadi harus dipotong-potongin dulu gitu, karena ini hari Minggu ya. Nah, oke, selamat berbuka. Terus juga karena ini bulan puasa, hari puasa terakhir, mohon maaf lahir batin semuanya. Halo guys, nah balik lagi nih ke channel YouTube aku. Nah, jadi kemarin kan kita udah masak buat buka puasa terakhir ya guys. Nah, kali ini aku lagi masak di malam takbiran buat nanti lebaran ya guys, Idul Fitri. Mau masak apa kita? Ayo, ada yang bisa tebak gak? Aku mau masak rendang nih guys. Cuma beda dari biasanya, masak rendangnya agak ribet. Beda sama yang tahun-tahun sebelumnya. Biasanya sih kadang aku juga masak opor gitu-gitu ya, ganti-ganti. Nah, kali ini requestannya pengen rendang, jadi kita masak rendang aja. Kebetulan ada daging KJP, kemarin tuh baru ngambil KJP ya. Jadi buat kita bikin rendang aja, yuk ikutin ya teman-teman. Ini udah agak coklat gitu, tapi belum coklat banget kayak yang ada di YouTube. Niatnya kan kalau di YouTube tuh kalau udah coklat itu pakai diulek gitu ya. Aku mau pakai chopper aja. Niatnya kan kalau di YouTube itu pada pakai ulekan ya, capek guys. Ini aja ngoseng-ngosengnya ini capek guys. Nungguin dia jadi hitam coklat itu capek banget. Ini aku udah keringetan banget. Daripada nanti emosi, biasanya aku bikin rendang itu biasa aja ya, cuma pakai santan saset sama bumbu rendang jadi tuh yang beli di pasar, yang diplastikin yang 4.000 5.000-an. Dia pengen bikin yang agak spesial, pakai bumbu apa sih namanya ya, itu yang kayak serundeng tapi nanti dihalusin lagi gitu guys. Apa sih namanya, lupa. Tadi tuh ada tuh, udah searching, katanya ini yang bikin enak guys, yang bikin rendang di rumah makan Padang tuh enak guys. Cobain ya, kayak ini. Tadi aku mikir sih apa nggak usah dihalusin ya, gini aja tuh langsung digoseng lagi sama bumbu rendangnya, celupin daging gitu kan, langsung aja gitu tuh kan sama aja ya gitu. Tapi ya udahlah ya, kita ikutin aja dulu step-stepnya ya. Lagian aku kan nggak pakai ulekan, aku nggak mau ngulek kayak capek, jadi nanti kita pakai chopper aja, mini chopper gitu. Bukannya aku soalnya males, tapi ini aja nih ngoseng gini aja aku udah keringetan banget guys. Niat hati tuh habis masak ini mau ngegosok baju terus langsung tidur karena besok mau sholat id di taman mini. Terus belum lagi ngedit video ini. Aduh. Perjuangan banget, makanya kenapa rendang itu mahal ya guys. Rendang yang enak banget aja, rendang yang biasa aja udah mahal, apalagi rendang yang enak banget ya. Nah ini guys, bumbu rempah-rempahnya mungkin mahal, cara masaknya juga udah berjam-jam. Ini akhirnya udah coklat. Aduh sih, udah sih tuh, tapi yang nggak coklat banget gitu sih. Ya udahlah ya, kita gosong lagi. Dari yang susah banget buat digosok-gosok gitu tuh tadi kan masih ada air-airnya gitu kali ya. Nah ini udah ringan banget tuh, lihat. Aku pernah bikin serundeng bukan serundeng ayam ya, tapi serundeng yang buat itu loh, kerak nasi kerak yang khas Betawi itu loh, itu enak banget. Kuncinya di ebi sama di kencur kalau nggak salah ya, waktu itu buat tugas praktek adik pas zaman COVID. Tapi kalau disuruh bikin lagi nggak mau karena rempong banget bikinnya. Tapi emang enak.
belum atraksi balikin kerak nasinya. Kalau ini bukan bikin kerak nasi ya, bukan bikin kerak telur, bukan, tapi kita mau bikin rendang. Apa rendang. Apa sih cerita? Ngomong-ngomong, kalian mudik kemana guys? Aku nggak mudik ya, soalnya nenek juga ada di sini. Kayaknya udah cukup lah ya. Tapi kalau di video YouTube tuh yang api coklat banget gitu loh guys. Kita kan tuh udah coklat sih tuh, lihat ya. Kelihatan nggak sih? Katanya tuh pas masih panas-panasnya langsung diulek. Oke, kita ulek. Chopper aku rusak. Ya udahlah ya. Lanjut aja ke step selanjutnya. Kita masukin bumbu rendang yang udah beli di pasar, daging rendang yang udah kita rebus sebentar tadi, nggak sebentar juga sih, setengah jaman. Aku sengaja kasih minyaknya sedikit nanti juga dia keluar minyak ya. Biasanya aku emang oseng-oseng ini belum dikasih garam ya, nanti kalau pas mau masukin air aku baru kasih garam sama royco. Besok udah nggak puasa guys. Enaknya tuh kalau bulan puasa apa ya, kalau buat yang makannya di rumah gitu ya, yang biasanya kita tuh jam makannya beda-beda. Ada yang kayak jam 5 udah makan, terus nanti makannya pas udah malam lagi sebelum mau tidur, kayak jam 7, jam 8. Nah ini kalau misalnya bulan puasa semuanya tuh makannya di jam yang sama guys. Jadi tuh yang masak juga enak ya. Maksudnya ya tinggal nyiapin buat masak sahur sama buka aja gitu. Nggak yang kayak masak apa, pagi masak apa kayak gitu. Biasanya kalau lebaran tuh masaknya nggak cuma rendang ya. Dulu pernah masak opor. Nah sekarang lagi pengen masak rendang. Udah kita masak rendang guys. Kasih air lagi. Hasil guys, kelapa yang tadi yang belum dihalusin baru setengah halus lah ya, nggak setengah juga sih, belum halus buat minyaknya tuh belum keluar. Udah aku masukin aja karena chopper aku rusak. Mana ya tuh guys, tapi bener lah, lihat tuh ya, masaknya cuma dikit ya, tapi kelapanya kan satu, itu kan satu kelapa ya, sebenarnya aku beli 20.000 kelapa yang bulatnya yang kecil gitu, yang enggak terlalu besar lah pokoknya tuh 20.000. Karena tadi yang gede gitu aja harganya 50.000 guys, yang agak sedengan itu harganya 25.000. Ini yang aku beli 20.000 yang paling murah. Memang kelapanya udah tua sih kata ibunya. Aku nggak tahu ya mana kelapa masih muda, kelapa tua. Tuh, karena aku lihatnya sama aja, dagingnya putih, batoknya coklat. Aku taunya dulu tuh kalau kelapa muda yang ada pink-pinknya itu loh, itu muda apa tua ya? Aku nggak pernah makan kelapa yang ada pink-pinknya gitu, dagingnya tuh sedikit. Terus katanya bagus buat kesehatan. Kelapa hijau itu mah ya namanya, kelapa hijau. Kan sih Rita. Maaf ya guys, random. Ini kesel banget abisnya, udah capek-capek ngoseng-ngoseng, terus ternyata choppernya rusak. Nah, aku nggak tahu ya, kadang tuh kalau masak kayak gini kan katanya nggak perlu pakai kecap lagi ya. Tapi kadang aku tuh tambahin kecap kalau bumbunya belum seimbang gitu loh. Ini aku kasih garam, gula, tes rasa dulu guys.
Ini tuh sebenarnya kelapanya masih ada. Beli orang satu kelapa cuma buat daging segitu guys. Habisin aja kali ya. Ini mau buat apa lagi? Serundengnya kagak jadi. Lu ketawa pasti gue. Kayak cara rusak. Enak nih buat bumbu rendang. Setelah dikoreksi rasa, kayaknya harus pakai santan lagi ya. Kurang gurihnya tuh kurang gitu. Karena gue pikir udah begini nggak usah pakai santan lagi ya, kan kelapanya tuh udah, kelapa sangrai itu kan masih ada santannya harusnya. Nggak apa-apa, ini kita percobaan. Ini aja looknya udah bagus. Ini habis aku tambahin air lagi ya guys. Soalnya kan tadi kita tambahin santannya. Masya Allah, kental banget guys. Kalau udah kayak rendang di nasi Padang guys. Besok mesti masak nasi yang banyak nih guys. Semoga enak ya, amin 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 amin. Dan semoga dagingnya tuh empuk. Tadi sih udah kayak hampir setengah jaman gitu kita rebus. Ini kan rebus nih, terus nanti tuh bakalan dipanasin lagi kan pagi-pagi sebelum sholat Id. Aku masak duluan karena besok mau sholat di Taman Mini yang agak jauhan di Keong Mas. Kalau nggak kesiangan, kalau kesiangan ya udah berarti emang nggak boleh sholat di Taman Mini. Tapi kan niatnya dulu ya guys. Nah ditunggu dulu guys. Udah jadi nih guys, siap buat diantar ke rumah mama mertua. Berhubung belum punya mertua, ya udah kita makan aja sendiri buat keluarga sendiri ya guys. Masih ngebul. Nah aku tutup dulu, besok aku panasin lagi besok pagi. Udah dikoreksi rasanya dan mantap. Bisa, cuman memang nggak seenak yang di rumah makan Padang ya guys. Kan aku bukan orang Padang juga, tapi alhamdulillah aku berhasil bikin ini luar biasa. Bahkan tadi chopper aku pakai rusak segala ya guys. Mantap, semoga besok adik aku suka. Lanjut makanan kedua guys, kita rencananya mau masak sayur papaya muda pakai tempe gitu loh, kayak sayur ketupat kali ya. Ini lebih simpel aja, papayanya juga udah jadi. Ini aku udah masukin cabai sama minyak, mau aku oseng-oseng sama lengkuas. Ini tuh jahe kan lagi apa sih namanya, lengkuas ya. Lengkuasnya udah aku geprek-geprekin. Ini serainya juga udah aku geprek-geprekin. Maaf kalau salah nyebut. Keren kan? Aku sering masak, tapi masaknya tuh bumbunya yang udah jadi aja gitu guys. Jadi kadang bumbu dapur juga kadang tuh suka takut salah. Terus bumbu ininya juga kita masukin ya. Ini bau dari ini udah wangi banget sih guys. Berarti besok tuh full makanannya santan-santan ya. Biasanya tuh aku kalau udah masak satu santan, sayurnya aku nggak mau pakai santan nih, karena ada aku yang bontot itu perutnya, lambungnya agak-agak. Tapi bapak pengennya ini, ya udahlah ya. Jadi pakai santan juga. Paling nanti aku bilang sama adekku, ini kamu kuahnya jangan banyak-banyak, dia makan santannya tuh nggak kebanyakan. Belum nanti kalau di rumah saudara, di rumah uas suruh makan lagi. Pokoknya sebelum keliling harus makan makanan dari rumah dulu guys. Iyalah, capek-capek banyak masak, masa nggak dimakan.
gini. Karena ini bumbunya udah wangi guys, aku masukin ini. Aku belum ambil santan lagi. Terus ini pepayanya itu udah aku rendam ya guys. Pakai apa? Pakai garam katanya ya, katanya direndam pakai air garam tuh buat mengurangi getahnya guys. Ini sengaja bikinnya nggak terlalu banyak, tuh masih ada setengah plastik lagi ya. Tadi beli nggak boleh 10.000, harus 15.000. Udah mahal kali apa ya. Ini masalah itu aku kebanyakan. Nah, ini tinggal tunggu matang aja ya guys. Apinya udah aku gedein biar cepet matang. Harusnya tuh pakai kacang juga. Tadi bapak minta pakai kacang, cuman di rumah nggak ada kacang tanah ya. Dan males buat keluar lagi atau kayak sekedar ke warung. Jadi ya udahlah ya, pakai yang ada aja bumbunya. Ini juga yakin ya, makan tuh paling bapak sama aku ya, ada makan, tapi mereka tuh bukan vegan guys, lebih ke karnivora aja. Kalau disuruh makan karnivora tapi ikan aja tuh kadang mereka milih-milih gitu. Bukan yang nggak diajarin buat nyobain ini nyobain itu, cuma kadang udah disuruh coba paksa makan sampai diomelin. Kadang nggak dimakan juga. Kayak tadi tuh ayam buat buka puasa, untuk sisanya aku masak lagi, aku olah lagi. Harus pinter-pinter mengolah. Cuman kalau kerja kita udah capek kan, baru-baru mikirin kayak gitu ya guys. Itulah, harus siap mental. Kalau udah nikah tuh apa sih, tiba-tiba kesana ngomongnya. Oke guys, udah siap kita buat menyambut Hari Raya Idul Fitri besok. Terima kasih sudah menemani vlog aku hari ini ya, dengan kerusuhan aku. Dan mohon maaf, dapur aku emang gak terlalu bagus juga. Baru kali ini aku masaknya agak rempong, atau kenapa ya. Kurang kerjaan kali ya. Terus sekian dan terima kasih. Bye. This is looknya bagus banget guys. Aku suka. Cuma memang nggak terlalu gelap ya. Mungkin pengaruh kelapanya, insiden kelapa. Tapi suki lah. Bisa kita lihat reaksi yang nyicipin ini ya guys. Lagian paling yang nggak enakin ya guys, yaitu kita harus cuci piring. Ada di sini satu, ada di situ sedikit. Sebenarnya bisa sih dicuci besok, tapi mendingan sekarang ya guys, karena besok bakalan banyak cucian piring lainnya lagi ya. Ya udahlah ya guys. Terima kasih sudah menonton vlog saya hari ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri teman-teman. Oh guys, hikmah dari nyuci piring. Habis nyuci piring aku baru inget aku belum masak nasi. Coba gimana itu, lauknya udah matang, nasinya belum ada sama sekali. Aduh, Lita. Ini kita masak nggak usah yang banyak ya guys, seliter kurang malah. Buat berlima karena pasti makannya pada dikit-dikit. Terus takutnya dapat nasi atau lontong dari mama sama bude aku atau uwa aku. Jadi masak nasinya nggak usah banyak-banyak, takut kebuang. Hikmahnya nih guys, di sini kataku apalagi ya takutnya yang perlu aku siapin nasi guys. Elemen utamanya malah belum kita siapin. Haduh. Oke, kita siapin dulu. Kita cobain guys, katanya makan-makan artis YouTube kita. Gimana? Enak gak? Mantep gak? Mbak kamu hobi jajan. Mantep gak? Hobi jajan juga, jangan. Hah? Oh doang, enak apa enggak gak? Saya sih orang lapis cis nikah perlu duit kamu tuh. Kalau ratingnya, kalau di ratingnya sih kita
Bumbunya sih agak sedap gitu ya. Agak apa? Nah, wanginya juga enak sih. Angel kalau rating itu sekitar 9,2 dari 10 lah. Asik, berarti berhasil ya. Kalau sayurnya ambil punya Mbak, dia katanya sayurnya dia invisible. Jadi dia nyobain sendiri. Mbak lagi rekam. Sayur apa sih? Sayur pepaya. Kita coba ini tempenya guys ya. Ini kan sayur lah. Dia nggak suka sayur. Dia nggak suka sayur. Jadi gimana rasanya? Enak. Enak tapi mukanya bohong. Oke, begitulah guys review dari artis YouTube kita. Lebaran mau ngomong apa sama teman-teman YouTube Mbak? Semoga menonton mendapatkan kecerahan dari Allah dan dimudahkan rezekinya. Amin. Kecerahan.